Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Berjumpa lagi dengan saya Haris, tentunya masih di channel YouTube Ahmad Riz Effendi. Bapak Ibu sekalian, ini adalah video pertama saya setelah di bulan November ini saya tidak mengupload video. Tepat hari ini saya akan mengupload info ya. Ini terkait bantuan tidak cair. Nah, saya kira bagi Anda sudah ada yang menerima ya PKH ataupun BPNT di tahap yang paling terakhir atau tahap 3. Ada juga mungkin yang sudah menerima BLTS, bantuan langsung tunai sementara sejumlah 900.000. Ada juga yang sudah menerima penebalan bansos sejumlah 400. Jadi gini Bapak Ibu, sebelum saya penjelasan terkait bantuan tidak cair itu penyebabnya apa, apakah memang murni karena dicoret ya, karena sekarang kan sedang gencar-gencarnya pencoretan, tapi setelah saya cek ternyata tidak semua KPM itu dicoret. Jadi ada yang tidak cair tapi tidak dicoret. Nah, itu gimana? Nah, gitu ya. Nanti tapi sebelum saya bahas itu Bapak Ibu, di sini akan saya jelaskan dulu bahwasanya pada akhir tahun ini di bulan Oktober, November, Desember itu ada beberapa bonus bantuan atau penebalan bantuan sejumlah 400.000 ya, dan juga BLTS, bantuan langsung tunai sementara sejumlah 900.000. Nah, ini perlu Anda pahami Bapak Ibu, ini ada bonus penambahan bantuan, tapi ini hanya terjadi ya di akhir tahun ini. Nanti di tahun-tahun berikutnya belum tentu ada. Jadi ini perlu dipahami, nanti tiba-tiba saldonya di rekening kok menjadi 1 juta ataupun lebih ya, yang biasanya menerima hanya 600 kok ini ada 1 juta atau bahkan ketambahan 900.000. Itu kenapa? Karena ada bonus. Nah, ini perlu Anda pahami dulu ya Bapak Ibu ya. Nanti jangan dianggap ini akan seterusnya jumlahnya seperti itu, bukan. Kalau normalnya Bapak Ibu BPNT itu 200.000 sebulan. Kalau cairnya 3 bulan ya 600.000. Kebetulan ada penebalan 400, jadi totalnya 1 juta. Ya, ada BLTS 900, totalnya jadi 1.900.000. Untuk kedepannya apakah akan sama cair 1.900.000? Belum tentu. Bisa jadi kembali lagi ke angka 600. Baik gitu ya, paham ya? Nah, sekarang Bapak Ibu akan saya jelaskan terkait penyebab tidak cair PKH BPNT. Jadi sudah diinfokan mungkin ya di banyak sobat netizen yang lain, di YouTuber yang lain menjelaskan terkait bantuan yang sudah cair. Nah, tentunya Bapak Ibu, bagi yang sudah cair ya seharusnya harus diambil semua bantuannya ya, baik yang di rekening itu harus dihabiskan, jangan sampai tersisa saldo. Tapi bagaimana kasus penerima yang tidak cair bantuannya? Nah, Bapak Ibu, ini unik ya terkait yang tidak cair bantuannya. Yang kita ketahui bersama ada beberapa penyebab, mohon disimak ya. Jadi penyebab ketidakcairan bansos yang paling umum terjadi yang pertama Bapak Ibu, yaitu adalah masuk ke desil 6 sampai 10 atau di atas desil 5. Itu kebanyakan atau sebagian besar yang sudah masuk desil 6 sampai 10 bantuannya menjadi terhenti secara otomatis karena statusnya adalah exclude. Ya, exclude itu artinya tidak layak bansos. Jadi gitu, itu yang sering terjadi. Berikutnya, ada beberapa juga penyebab ketidakcairan bansos karena terindikasi judi online. Nah, ini datanya sudah masuk, jadi yang bermain judi online, di keluarganya ada yang bermain gitu ya. Kan di sana akan merecord rekening ya, merecord nomor induk kependudukan, merecord nomor KK, itu akan nge-link ke data bansos, akan kelihatan. Nah, itu sudah berlaku sekarang. Ya, ada juga yang tidak cair karena tidak punya komponen PKH. Ya, ada yang tidak cair karena sudah meninggal. Begitu. Jadi Bapak Ibu, terkait penyebab tidak cair ini sebenarnya tidak hanya karena sengaja dicoret karena secara ekonomi mampu, bukan. Tapi ada juga ternyata setelah kita cek di sistem Sikenji, ada KPM atau penerima manfaat yang dia itu tidak cair. Ya, jadi tetangga-tetangganya sudah cair semua, dia sendiri tidak cair. Setelah kita cross check lebih lanjut, ternyata statusnya pada perbankan itu masih proses cek rekening. Ada yang masih SPM. Ya. Jadi ini belum bisa disimpulkan kalau KPM ini pasti tidak cair, belum. Tapi nanti kalau sudah masuk desil 6, 10 dan sebagainya yang tadi saya sebutkan itu dipastikan tidak cair. Tapi yang KPM ini dia itu desilnya masih di bawah 5, jadi desil 1, 2, 3, 4 gitu ya. Ada yang desil 5 juga. Itu tidak cair. Ternyata setelah kita cek
di sistem si Kenji, dia itu juga tidak terlibat judi online karena tidak punya HP, ya. Juga tidak ada kasus apapun, ternyata statusnya yaitu adalah masih proses cek rekening. Nah, kalau seperti itu, biasanya Bapak Ibu, itu kita akan menunggu, ya, kita akan menunggu terkait pencairan susulan. Nah, ini perlu dipahami Bapak Ibu, ya, karena memang kalau di bansos itu biasanya ada pencairan susulan. Biasanya susulan ini yang sebelumnya dia itu ada kendala data, ya, di sistem perbankan, maksudnya di perbankannya, mungkin karena ada data yang tidak padan, atau mungkin ya karena tadi itu masih dicek rekeningnya, ada yang masih proses pembukaan rekening juga, ya, jadi dia itu masih telat dari teman-temannya yang lain. Jadi jangan berkecil hati dulu Bapak Ibu. Bagi yang bantuannya tidak cair, jangan langsung berkesimpulan dicoret. Harus dicek terlebih dahulu, ya, dicek terlebih dahulu. Jangan langsung berkesimpulan, oh saya dicoret, padahal ini saya tidak punya apa-apa. Dicek dulu Bapak Ibu, ya. Karena nanti kalau Anda berkesimpulan dicoret, nanti Anda menuduh si A, si B, si C dan sebagainya. Padahal Bapak Ibu, ya, yang untuk tahap sekarang ini, ya, itu yang menentukan cair tidaknya itu bukan dari pendamping atau petugas, itu langsung dari pusat. Sehingga saran saya nanti agar nanti Anda tidak menimbulkan kesimpulan-kesimpulan tidak atau info liar di masyarakat, lebih baik nanti bisa Anda temui pendamping sosial di masing-masing kecamatan untuk konsultasi, ya. Konsultasinya jangan langsung, oh kenapa saya kok tidak dicairkan dan sebagainya, jangan, ya. Jadi pelan-pelan aja Bapak Ibu sampaikan kondisinya bagaimana, dan silakan bisa membawa KTP KK-nya untuk nanti dicek di sistem SIKNJ untuk memastikan sebenarnya apa penyebab ketidakcairan bansosnya itu apa. Nanti kalau sudah tahu penyebabnya, oh karena masuk desil ini ataupun karena ini, nanti kan enak. Apakah kira-kira tidak ada solusi Mas bagi yang masuk desil 6 atau 10 agar nantinya bisa cair lagi? Tentu ada Bapak Ibu, ya. Jadi gak usah khawatir, masih ada jalan. Misal keluarga Bapak Ibu secara kenyataan memang berada di bawah garis kemiskinan, ya, tapi di sistem tercatat desil 6 sampai 10. Nah, itu ternyata bisa dilakukan perbaikan data, ya, perbaikan data di desa kelurahan masing-masing di aplikasi SIKNJ-nya. Itu bisa dilakukan perbaikan nanti. Makanya nanti dicek dulu ya Bapak Ibu, ya, dicek dulu bisa ke pendamping sosial di masing-masing kecamatan untuk minta tolong cek, karena nanti pendamping hanya bisa ngecek, ya. Nanti kalau ada penyebabnya, oh karena masuk desil 610, nanti Anda bisa datang ke desa kelurahan untuk diupdate kondisi sosial ekonominya. Harapannya nanti di pencairan ke depan, insya Allah, ya, mudah-mudahan bisa cair lagi. Gitu ya Bapak Ibu, ya. Jadi seperti itu terkait bansos. Jadi jangan nanti disimpulkan yang tidak-tidak dulu, dicek dulu. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga infonya bermanfaat. Kita ketemu lagi di info bansos berikutnya. Saya Hadis undur diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.